yang biasa menghandle saya sakit. Saya kan ada masalah di lambung, ada GERD gitu, asam lambung tinggi. Jika asam lambungnya terlalu tinggi maka akan sesak, cemas, udah nggak karu-karuan rasanya, dingin semua tangan badanku, terus rasanya tuh nggak enak banget deh gitu ya. Jadi memang aku berobatnya di sini. Saya pulang ke Jakarta, sebenarnya bukan pulang ya, rumah saya di Makassar. Saya berkunjung, tepatnya berkunjung karena memang untuk berobat. Berobat alternatif. Nih abis selesai wawancara ini akan datang yang ngobatin saya alternatif. Terus juga memang mau packing lagi. Yang mana-mana yang tertinggal gitu kan, masih juga masih banyak baju-baju yang lama, yang baru juga yang memang aku nggak pakai. Aku biasa nge-live IG kan, kalian tahu kan yang kegiatan aku di sosial media. Nah aku mau melakukan lagi sekali lagi nih gitu, biar rapi rumah gitu. Jadi nggak nge-live IG lagi, tapi live IG-nya mau dioper ke rumah kakakku aja. Jadi memang aku dalam rangka banyak banget merapikan masalah-masalah, artinya merapikan banyak persoalan dan kegiatan-kegiatan yang tertunda gitu. Mbak Meggy, seperti apa kabar dengan keluarga barunya sekarang? Alhamdulillah baik, dengan suamiku, dengan Bangmu, suamiku, masya Allah, alhamdulillah baik. Suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang ibaratnya gini loh, kalau ini tipe suaminya yang selalu dekat sama aku, jadi nggak bisa jauh-jauh, yang setiap hari ketemu, yang setiap hari itu sama-sama gitu ya, artinya setiap hari pulang gitu. Jadi beda banget. Kali ini benar-benar memiliki sendiri nih. Ya, kali ini aku benar-benar memiliki seutuhnya gitu. Jadi kalau misalnya pergi keluar gitu, kerja atau apa, kegiatan apapun pasti pulang. Dan jika keluar kota pun selama ini ya, insya Allah aku selalu dibawa sama suami gitu. Dan suami selalu mengikut sertakan saya, dan suamiku bilang kalau suami istri kau di mana aku di mana gitu misalnya gitu. Terus apa kata orang nanti, terus dia gitu orang berpersepsi apa gitu kalau suami pergi tidak ada istrinya gitu, kalau aku tidak mendampingi maksudnya gitu. Makanya memang aku harusnya memang mendampingi gitu. Dan sebenarnya aku pulang ke Jakarta ini juga pasti banyak juga loh persepsi yang beranggapan miring gitu. Dan aku sama sekali tidak menyangka kalau ternyata kepulangan aku itu bersamaan dengan, kalau nggak salah kemarin teman media ngomong bersamaan dengan sidang pertama ya, sidang pertama mediasinya bapaknya anak-anak sama itu ya, Mbak Rohimah. Tidak ada niat terselubung ataupun skenario di belakang ini, tidak ada. Saya murni pulang, nggak tahu apa-apa, memang karena saya pengen pulang gitu ya. Dan saya bilang sama suami saya saya tidak akan pulang lagi ke Jakarta kecuali atas izin suami, artinya kecuali kita bareng-bareng gitu ya. Kalau sekarang kan emang nggak bareng karena memang suami saya harus balik ke Bone gitu. Jadi memang saya pulang ke Jakarta dulu deh gitu, sambil aku berobat alternatif. Selanjutnya kan aku bisa berobatnya lanjutin di sana aja, di Makassar aja gitu. Kita cari dokter yang cocok. Memang dokter saya juga di rumah sakit sini yang biasa menghandle saya sakit. Saya kan ada masalah di lambung, ada GERD gitu, asam lambung tinggi. Jika asam lambungnya terlalu tinggi maka akan sesak, cemas, udah nggak karu-karuan rasanya, dingin semua tangan badanku, terus rasanya tuh nggak enak banget deh gitu ya. Jadi memang aku berobatnya di sini gitu, makanya aku balik ke sini. Mbak, kalau tunggu dulu ya, bentar ya, ini kayak kerudungnya mau ke depan. Ya, anak-anak juga sama ayahnya juga kayaknya deket banget ya, apalagi Al ya gitu. Itu memang gimana sih, mungkin dari awal memang Bang Mus sendiri mungkin pendekatan dengan anak-anak memang seperti itu atau gimana? Gimana ya, kalau suamiku gitu ya sama anak-anak memang seneng sama anak kecil gitu loh. Jadi sebelum aku bawa anak-anak gitu ya, memang sama keluarga tuh, sama anak-anak kecil gitu ya, kan banyak ponakan-ponakan itu, memang dia tuh ini senang bercanda, sayang gitu ya, dan anak-anak semua senang sama dia gitu.
Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Nyaman gitu. ya, Nyaman aja. Nyaman. Tapi ada yang beranggapan katanya anak-anak tidak nyaman Mbak tinggal dengan bapak tirinya, itu seperti apa tuh? Benar apa enggak? Enggak benar. Kalau lu tau banget gitu ya. Nggak benar. Kalau dibilang tidak nyaman nggak benar, tidak benar. Karena suamiku itu tidak ya tidak ada masalah apa-apa sama anak-anak gitu loh. So far so good gitu loh. Jadi memang suamiku tidak menempatkan dirinya sebagai bapak sambung. Jadi kalau misalnya menegur ya menegur dengan enak aja gitu. Maksudnya selama misalnya anakku ada ini, malah justru kalau aku lagi marahin Mesya, suamiku marahnya sama aku gitu loh. Kalau aku marah sama Mesya main handphone terus, tuh aku agak keras gitu sama Mesya, nggak boleh gitu. Suamiku yang negurnya emang tidak langsung pada saat berdua. Terus aku bilang lagi sama Mesya, jangan dong gitu ya, kamu juga jangan bikin kesel mama dong sayang gitu kan, jadinya kan ayah marah gitu kan jadinya harus yang nggak ada mama nggak ditegur sama ayah jadi ditegur gitu kan sebenarnya. Karena memang suamiku juga nggak suka marah-marah gitu, maksudnya tidak suka yang ada konflik gitu, pengennya tenang, damai gitu. Tapi aku bilang yang namanya di rumah itu ada anak kecil sayang, pasti kita nggak bisa ngasih tahu anak-anak cuma jangan ya gitu. Kadang-kadang aku tuh orangnya mempanikan gitu loh, pasti dari body languageku, dari cara aku berbicara, pasti pemirsa semua udah tahu aku tuh orangnya rame, easy going, bukan orang yang introvert, aku orang yang extrovert yang apa adanya gitu ya. Jadi aku lebih menampakkan pada saat aku senang dan tidak senang, pada saat aku bahagia dan sedih gitu, terlihat banget gitu ya. Jadi ya seperti itu, pada saat kayak Al yang lari-lari tiba-tiba mau jatuh, aku udah yang heboh duluan pemirsa gitu ya. Jadi suamiku tuh juga masih, kok kamu gitu loh, iya habis gimana dong saya, kalau aku nggak teriak dia nggak berbalik badan gitu. Terus yang ada dia main ngeloyor aja, takut di jalanan ada kendaraan lain gitu, karena kan memang di Bone itu rumah halamannya luas banget. Terus abis gerbang langsung jalanan. Jadi kalau nggak aku teriak gitu yang dengan seperti sound system yang terdahsyat gitu ya atau saya lari gitu aku bilang. Jadi aku tuh sering gitu, terus aduh sayang ini Indo nanti kaget sama kamu. Ya sayang maaf ya, kayak gitu. Hanya sebatas itu aja gitu loh, karena memang aku juga minta pengertian waktu itu, ya maaf ya yang jadi suasananya memang berbeda pada saat sebelum aku bawa anak-anak dengan sesudah aku bawa anak-anak ya, karena memang beda. Karena pada saat sebelum bawa anak pasti aku agak yang lebih nggak banyak bicara, apa yang aku harus kerjakan sebagai seorang istri aku lakukan gitu ya. Biasalah gimana sih ibu rumah tangga ya, bangun pagi beresin rumah, nyiapin makan untuk suami, dan apa saja yang bisa kita lakukan semua. Dan aku orangnya tipenya resik gitu, aku nggak bisa diem gitu loh. Apalagi kalau di sini kan banyak yang masih aku bisa kerjakan, kayak aku nge-live jualan, terus aku live IG di Tamrin City, terus ngapa-ngapain gitu, foto endorse. Nah apalagi kalau di Bone aku nggak ada kerjaannya selain aku mengurus rumah gitu ya, ada ibu mertuaku, bapak mertua gitu, hanya itu saja. Jadi aku lebih fokus kepada rumah tangga. Mbak Megi, rencana berapa hari di Jakarta? Di Jakarta aku nggak tahu kapan, tergantung suami aku. Kenapa gitu? Tergantung suami. Kalau kata suamiku, Bun sekarang aja pulang ya gitu, pulang. Makanya nih aku juga lagi ngebenerin rumah, agak kejar-kejaran ini gitu loh, karena memang harus cepet-cepet supaya aku bisa ini. Tapi kalau misalnya suaminya menunda untuk sampai 2 minggu, apakah Mbak Megi akan tetap tinggal di sini? Aku ikut kata suamiku. Kalau suamiku baru suruh pulangnya 2 minggu kemudian, aku akan pulang 2 minggu kemudian gitu. Karena kan memang mungkin aku berpikir apa yang dilakukan suamiku udah pasti terbaik buat aku. Ya sayang. Mbak Megi, desas-desus ada sedikit. Gigi gue ada lipstick gak? Nggak ada. Benar. Ada benar. Gitu apa? Ada desas-desus, ada kerikil dalam rumah tangga nih, mungkin seperti apa menanggapinya? Aku nggak mau munafik ya. Aku nggak mau munafik. Yang namanya rumah tangga, ya pasti ada konflik, pasti ada masalah, mau kecil kayak mau sedang mau gede gitu ya, pasti masalah itu ada, banyak hal, tinggal bagaimana kita mau menyikapinya. Ini masalah kecil nih, cuma masalah mungkin tadinya aku nggak pernah teriak, terus akhirnya aku teriak karena anak aku lari ke jalanan. Tinggal kita mau ini dijadikan masalah besar atau masalah kecil gitu. Kalau jadi masalah besar kan pasti wah gitu.
nggak dimengerti sehingga jadi masalah besar. Tapi kalau jadi aku jelaskan terus dimaklumi dan oh iya benar juga ya. Kalau nggak aku teriak dia nggak noleh. Terus kalau nggak noleh bablas banget tiba-tiba ada ini kan. Nah kayak gitu contohnya. Karena dia dipanggil dia menengok. Jadi sebenarnya ada sebab ada akibat gitu. Kenapa aku melakukan misalnya? Karena pasti ada penyebabnya kayak gitu. Jadi setiap permasalahan dalam rumah tangga itu nggak munafik, pasti ada. Apalagi saya yang notabene adalah orang Jawa. Maksudnya kita secara budaya beda. Sama-sama negara Indonesia memang, tapi budaya kita berbeda dari segi bahasa, culture ya. Culture, bahasa, kebiasaan, terus bahasa gitu kan. Banyak hal gitu yang memang kita mesti adaptasi. Dan satu hal lagi yang harus diingat, saya dengan suami saya itu prosesnya adalah menikah dulu, baru kita pacaran, baru kita mengenal satu sama lain, apa kebiasaannya, yang dia suka apa yang saya tidak suka, apa yang dia juga nggak suka, apa yang suami saya suka, apa yang saya suka. Itu kan artinya kita sama-sama lagi belajar. Kita sama-sama lagi belajar memahami satu sama lain. Jadi kalau pada saat belajar itu saya ini seperti seorang siswi ya. Pada saat saya belajar tiba-tiba saya jeblok nilainya atau jeblok lagi. Terus tetap kan aku kan berusaha untuk bisa oke dia aduh nilai gue 5 nih jeblok, nggak bisa gue. Kan pada saat itu nah gimana sih kita semua pernah menjadi siswa, aduh gue nggak bisa nih, udah deh hopeless, kayaknya gue udah nggak bisa aja, udah biarin deh nilai gue jelek. Ada loh di titik begitu ada. Tapi kan kembali kita masa gue nyerah, terus gue mau jadi apa kalau gue nyerah? Enggak, gue masih bisa. Begitu udah berusaha lagi tetap jeblok, cuma 5,5 say nilainya, cuma dapat koma sama 5-nya belakangnya, belum dapat yang seperti ekspektasi aku mau dapat nilai 8, 9 atau bahkan 10. Itu proses. Sama itu perumpamaan. Kita menjadi siswa ada ujiannya. Menjadi seorang dengan gelar profesi apa ada ujiannya. Dengan menjadi seorang istri pun ada ujiannya. Karena rumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang sampai kita mati seumur hidup. Gitu, dan pahalanya paling besar gitu loh. Baik suami maupun istri. Sedekah yang paling tertinggi untuk seorang laki-laki adalah istri, anak-anak, dan orang tuanya yang paling utama ya. Istri, orang tua, dan anak-anak, itu keluarga intinya gitu. Dan makanya memang pondasinya adalah harus agama. Pada saat kita memilih agama kita, keyakinan kita dan Allah, tujuannya insya Allah aku yakin 100% akan selamat insya Allah dunia dan akhirat. Dan di sini aku survive untuk rumah tanggaku. Aku nggak putus asa gitu loh. Apapun mau orang ngomong apa, mau katanya apa, I don't care. Aku tetap aku mencintai suamiku. Aku mengagumi dia. Ya, pemirsa. Aku mencintai suamiku, aku mengagumi dia, dan aku mencintai dia dengan sepenuh hati. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena manusia tuh gak sempurna. Sudah pasti ada kekurangannya, ada hal-hal yang aku gak suka dari suamiku, pasti ada, bohong banget, aku pun juga pasti suamiku gak suka sama aku banyak. Tapi bagaimana kita, kalau aku lebih kepada mengingatkan aja, komplain sih enggak, baiknya gak usah komplain sih, mengingatkan aja, mengingatkan, ini gini loh, kayaknya gak bagus deh, coba kita gini ya, gitu dibicarain aja gitu. Karena kan kita tujuannya bukan cuma, kita mau seneng doang di sini loh, gitu loh. Gue mau seneng di sini doang, gitu kan, di dunia happy gitu. Nggak bisa. Mau ngikutin egoisnya aku di dunia ini, nggak bisa. Berapa lama kita di sini? Kan kita mikirin ke sana gitu loh. Makanya kalau aku berpikir kadang-kadang kalau perempuan itu memang unik gitu loh. Dia punya cara tersendiri untuk mengcooling down-kan hatinya gitu. Bukan berarti berarti ada apa, enggak ada sayang. 17 tahun dengan dipoligami masa gue bisa gue gitu kan, aku bisa, I can do it. So sekarang masa gue nggak bisa, gue jadi istri satu-satunya loh gitu loh, dengan suami yang masya Allah gantengnya. Aku sangat mengagumi dia
menggemaskan, bukan? Pokoknya deh.